Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Mungkin sedikit yang tahu siapa wanita pertama yang menjadi dokter di Indonesia. Nah, ini ada hubungannya dengan Sumatera Barat. Sebab dokter pertama ini bersuamikan orang Solo, Sumatera Barat. Dan dia juga yang pertama mengenalkan alat kontrasepsi untuk wanita di Kota Padang. Dia juga orang yang pertama membuka Akademi Kebidanan di Bukit Tinggi. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya menginformasikan besok umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha pada tahun 2021 ini. Bagi warga yang melaksanakan sholat Idul Adha, diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat oleh pemerintah. Nah, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, tentu kita hanya bisa bersilaturahmi melalui virtual. Nah, penyelenggaraan sholat Idul Adha di masjid atau lapangan terbuka pun banyak dilakukan di daerah yang dinyatakan aman, tapi tetap dengan prokes kesehatan. Hal itu tertuang dalam surat edaran nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 2021. Nah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Oke, kita lanjutkan. Jadi dokter pertama ini adalah, dia bernama Maria Thomas, yang lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1896 di Likupang, yang terkenal di wilayah Minahasa Utara di Sulawesi Utara. Nah, ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya memiliki karir di militer sehingga keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Maria untuk mendapat pengalaman sekolah di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Pulau Jawa. Nah, pada mulanya, Sekolah Kedokteran Stovia tidak menerima wanita sebagai mahasiswa. Semuanya laki-laki. Tetapi kebijakan tersebut berubah sebagian besar karena usaha Aleta Jacob. Dia adalah dokter wanita pertama di Belanda. Ketika Jacob mengunjungi Hindia Belanda pada tahun 1911, dia mendesak masalah ini kepada Gubernur Jenderal AWF Edinburgh. Setelah kemudian wanita diizinkan untuk mendaftar ke Sekolah Kedokteran Stovia, terdapat sebuah kendala baru, yaitu mereka tidak bisa dibekerjakan oleh layanan kesehatan sipil, dan karenanya mereka harus membayar studi mereka sendiri di Stovia. Untuk mengatasi masalah ini, saudara perempuan Aleta yaitu Charlotte Jacob, wanita pertama yang memperoleh gelar dalam bidang farmakologi di Belanda, juga membantu mendirikan sebuah yayasan untuk mengumpulkan dana bagi siswa perempuan yang belajar di Sekolah Kedokteran Stovia. Yayasan ini didirikan pada 1 September 1912 dengan bantuan Marie van Zegelen dan Elizabeth van de Venter. Yayasan yang mereka bentuk bernama Perkumpulan untuk membentuk dana studi untuk pendidikan dokter Hindia wanita. Jadi Maria mulai belajar di Stovia pada bulan September 1912 dan ia didukung oleh Yayasan Sofia pada saat pendaftarannya. Nah, Maria adalah satu-satunya siswa perempuan di antara sekitar 200 siswa laki-laki. Hanya 2 tahun kemudian barulah sekolahnya menerima siswa perempuan kedua yang bernama Anna Warrow, yang juga berasal dari daerah yang sama dengan Marie Thomas dari Minahasa. Jadi Marie Thomas menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan ia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia. Dia kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burlic Ziekenhuis atau CBZ. Sekarang Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo namanya, di daerah Jakarta. Dia kemudian bekerja di Medan, Manado, kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Marie sempat menjadi asisten Nicolaas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Dia adalah salah satu dokter pertama di Indonesia yang memakai alat pengaturan kelahiran dan intrauterine device. Nah, kehidupan pribadi Maria seperti ini. Jadi pada tanggal 16 Maret 1929, Marie menikah dengan Muhammad Yusuf, seorang dokter asal Solo, Sumatera Barat, Minangkabau yang jelas, yang juga sesama kuliah di Stovia ketika itu. Mereka kemudian pindah ke Padang setelah menikah di Sumatera Barat. Di Padang, Marie mengambil jabatan di layanan kesehatan masyarakat atau DVG atau Dienst der Volksgezondheid. Nah, mereka kembali ke Batavia setelah beberapa tahun di Padang.
Di Batavia, Mari terlibat dengan Partai Persatuan Minahasa yang di dalamnya Sam Ratulangi juga menjadi anggota. Kemudian Mari dan suaminya kembali ke Sumatera Barat dan kali ini menetap di Fort de Kock. Nah, sekarang ini bernama Bukit Tinggi. Di Padang, dia menjadi dokter pertama yang memperkenalkan metode kontrasepsi kepada wanita. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan kedua di Indonesia. Nah, akan tetapi sekolah kebidanan yang ia dirikan tidak menggunakan namanya. Belum diketahui apa nama sekolah kebidanan itu hingga saat ini. Sampai akhir hayatnya, Mary mendedikasikan hidupnya sebagai dokter yang selalu ada untuk pasiennya. Selain itu, banyak masyarakat yang dia bantu berobat secara gratis. Mary meninggal karena pendarahan otak pada tanggal 29 Oktober 1966 dan dalam usia 70 tahun. Semoga Mary selalu dikenang untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan Mary Thomas ini sempat juga menjadi gambar Nodel de Gogel, gambar seorang dokter yang menggendong anak sekitar bulan Februari kemarin. Jadi itu sepak terjang dari Mary Thomas, seorang dokter wanita pertama di Indonesia dan mempunyai suami orang Sumatera Barat, kebetulan juga orang Solo. Oke bro, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan sedikit. Mari kita sama-sama belajar agar kita paham dan kita tahu apa yang harus diperbuat. Maka dari itu, bentuklah sejarah kita pada hari ini untuk menentukan diri kita di masa depan dan jalani sejarahmu sendiri. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Devan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.